Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Komalasari dari gelombang 60 Praktek Ibadah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi puasa. Puasa menurut bahasa yaitu berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Selanjutnya itu adalah rukun puasa. Rukun puasa itu memiliki 2 rukun. Yang pertama itu adalah niat. Niat di dalam hati untuk melaksanakan puasa. Setiap akan melaksanakan puasa maka diwajibkan untuk berniat. Dan niatnya itu sesuai dengan puasa yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya akan mencontohkan bacaan niat puasa bulan Ramadan. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu somal ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadihis sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun puasa yang kedua itu ialah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Segala sesuatu yang membatalkan puasa di sini adalah makan, minum, dan lain sebagainya yang dilakukan pada saat sedang puasa. Nah, puasa sendiri juga mempunyai syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa. Syarat wajib puasa itu diantaranya yang pertama, Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Bagi orang yang bukan Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua itu berakal, artinya tidak gila. Maka orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga itu baligh. Baligh itu sudah mencapai umur 15 tahun ke atas atau sudah mempunyai tanda-tanda yang lainnya. Yang keempat, mampu berpuasa, artinya orang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya ada syarat sahnya puasa. Di antaranya itu yang pertama Islam. Nah, orang yang bukan Islam itu tidak sah untuk berpuasa. Yang kedua itu mumayyiz. Apa sih itu mumayyiz? Mumayyiz itu dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Yang ketiga itu suci dari darah haid dan nifas. Artinya orang yang sedang haid ataupun sedang nifas tidak sah berpuasa. Namun keduanya wajib mengganti puasa yang tertinggal. Yang keempat itu dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya, ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ada pula hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu, yang pertama, makan dan minum pada siang hari. Yang kedua itu muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar haid atau nifas bagi perempuan. Yang kelima itu gila. Dan yang keenam, keluar cairan mani dengan sengaja. Selanjutnya ada hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang pertama, berdoa ketika hendak berbuka puasa. Doanya itu Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Yang kedua itu memperbanyak sedekah.
Yang ketiga, sholat malam termasuk sholat taraweh jika dalam puasa Ramadan. Dan yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat merusak puasa. Yang pertama itu melakukan perbuatan atau perkataan tercela seperti berkelahi, berdusta, menghina, hasud, dengki, fitnah, dan lain-lain. Maka dari itu, ketika kita hendak berpuasa, maka kita harus bisa sebisa mungkin menjaga perbuatan kita dan lisan kita dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua itu, hal-hal yang dapat merusak puasa yang kedua itu sengaja melihat gambar yang dapat mengundang hawa nafsu syahwat. Nah, adapun golongan-golongan yang tidak boleh untuk berpuasa. Yang pertama, orang sakit parah atau tidak kuat untuk berpuasa. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, wanita hamil atau sedang menyusui. Yang keempat, orang tua yang sudah lemah. Selanjutnya itu adalah macam-macam puasa. Macam puasa itu ada dua. Yang pertama, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu diantaranya puasa pada bulan Ramadan, puasa nazar, puasa qada, dan puasa kifarat. Puasa sunnah itu sangat banyak, namun yang saya tulis di sini hanya sebagian, yaitu puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, dan ada juga puasa Asyura, puasa Sya'ban, puasa Daud, puasa Tarwiyah, puasa Ayyamul Bid, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa puasa wajib dan penjelasannya sedikit. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan dan juga merupakan rukun Islam yang keempat. Selanjutnya ada puasa qadha. Adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban yang sudah dilewatkan. Selanjutnya ada juga puasa kifarat. Puasa kifarat itu adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan atau biasa disebut dengan puasa denda. Dan ada juga puasa nazar, yaitu puasa yang dilaksanakan karena sebuah janji. Nah, pada slide ini juga ada beberapa puasa sunnah beserta penjelasannya sedikit. Yang pertama itu ada puasa Syawal. Puasa yang dilaksanakan sesudah tanggal 1 Syawal. Cara pengerjaannya itu boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut dan boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Yang kedua, ada juga puasa Arafah, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, atau puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Selanjutnya, ada puasa hari Senin dan hari Kamis, yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Dan masih banyak lagi puasa-puasa sunnah lainnya, dan di sini hanya dijelaskan sebagian. Nah, selanjutnya ada pula waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, pada saat hari itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yang kedua, pada saat hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga itu pada saat hari yang diragukan. Nah, adapun hikmah puasa itu sangat banyak. Dan yang saya tulis di sini adalah hanya sebagiannya. Yang pertama, dengan berpuasa kita dapat menjalin kebersamaan, terutama dalam menjalin keakraban keluarga. Yang kedua, dengan puasa juga dapat menajamkan mata hati dan intuisi kita. Yang ketiga, puasa juga dapat dijadikan sebagai terapi kesehatan. Dan yang keempat, puasa dapat mencerdaskan otak.
Mungkin cukup sekian penyampaian materi mengenai puasa dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.